Selamat malam pemirsa, kembali kita di Spesial Dialog. Kali ini Anda bersama saya Fakarawin. Baik, pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa investasi perkebunan kelapa sawit di Indonesia menjadi salah satu primadona dan juga termasuk di wilayah Kalimantan Barat. Tapi terkait hal ini banyak sekali pekerjaan rumah yang kita lihat fakta di lapangan. Namun, kita akan melihat kondisi bagaimana peta konsep untuk menjelaskan hal ini. Untuk itu spesial dialog kita malam hari ini mengambil tema sawit potensi dan industrialisasinya. Bersama kami di studio sudah hadir 3 orang narasumber yang akan berdiskusi bersama kami di studio. Baik, yang pertama sudah hadir dengan kita adalah Bapak Insinyur Mikael Jeno, Magister Manajemen. Selamat malam Bapak. Malam. Apa kabar Bapak? Baik. Luar biasa dengan tampilan jasnya. Mungkin Bapak bisa menyapa pemirsa kita dengan sapaan khas. Silakan. Adil Katalino, Baciroming Casaruga, Basengat Kandibata. Selamat malam pemirsa. Baik, terima kasih. Bersama kami di studio juga sudah hadir Bapak Dr. Antonius W. Sumarlin, BAMA. Beliau ini merupakan Wakil Koordinator Program Magister Manajemen Eksekutif di Universitas Pancasila. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam. Ya, Dr. Antonius ini juga merupakan pemerhati ekonomi daerah dan juga komunitas adat di Indonesia. Betul ya Pak ya? Betul. Dan bersama kita juga pemirsa untuk di Kalimantan Barat, wajah beliau ini pasti sudah sangat tidak asing lagi, yaitu Bapak Wawan Hermawan. Selamat malam Bapak. Apa kabarnya malam hari ini? Baik, Pak Wawan ini adalah pengamat lingkungan hidup dan perkebunan di Kalimantan Barat. Baik, bersama kita yang tadi pertama memperkenalkan diri, beliau ini ternyata fungsinya banyak ini Bapak Tunggal saya. Karena saya lihat contekan di sini, beliau ini merupakan Ketua Bidang Riset BP Pemilu PDIP Perjuangan untuk Kalimantan Barat 2013-2014, betul Pak ya? Dan yang menarik juga, beliau ini ternyata adalah Bendara Umum Dewan Adat Dayak 2010-2015. Nah ini dengan sekian banyak tanggung jawab Bapak gitu ya, mau kembali melihat kondisi di wilayah Kalimantan Barat, saya ini ada poin yang menarik ini Pak. Kalau bicara tentang dengan Pak Miki pasti yang ada harapan. Nah kita berbicara, Bapak pernah berbicara di beberapa media tentang pelabuhan internasional. Nah sekarang pertanyaan saya, seberapa pentingnya pelabuhan tersebut untuk kondisi Kalbar sekarang? Silakan. Baik, terkait dengan sawit di Kalimantan Barat, kita bisa lihat rantai nilainya. Sawit itu kan dari pohon, dari buah sawit, kemudian diolah menjadi CPO, kemudian dijual ke pasar, gitu, pasar di luar negeri, diekspor dan segala macam. Nah, yang terjadi di Kalimantan Barat hari ini adalah CPO-nya, sawitnya boleh ditanam di lahan-lahan kita di seluruh Kalimantan Barat, di Landak, Sanggau, Bengkayang, Ketapang, Kapuasulu, dan lain sebagainya, Melawi, dan lain sebagainya. Tetapi begitu diolah dari CPO, kemudian diekspor, dijual ke Cina, ke India, ke Amerika, ke luar negeri, diekspor melalui pelabuhan yang berada di luar Kalimantan Barat. Itu yang menjadi isu. Pelabuhannya ada di Riau, pelabuhannya ada di Belawan, gitu kan? Dari 1,1 juta ton produksi CPO Kalimantan Barat, hanya 200.000 yang diekspor dari Kalimantan Barat. Sisanya diekspor dari luar Kalimantan Barat. Kalau kita hitung-hitungan secara sederhana saja, kalau katakanlah 1 juta ton CPO Kalimantan Barat dijual dari Kalimantan Barat, dengan harga CPO katakanlah 8 juta per ton hari ini, berarti ada sekitar 8 triliun rupiah ekspor CPO dari Kalimantan Barat yang dijual, yang diekspor dari pelabuhan di luar Kalimantan Barat. Kan? Pohon sawitnya boleh ada di Ketapang, ada di Melawi, ada di Badau, di Kapuasulu sana, ada di Sintang, ada di Landak, ada di Sanggau. Yang kerjanya juga orang yang kita gitu ya Pak? Yang kerjanya juga masyarakat kita di Kalimantan Barat, saudara-saudara kita di pedalaman. Lahannya juga tadinya adalah lahan-lahan kita yang kemudian menjadi lahan sawit. Itu juga tanah leluhur kita yang jadi lahan sawit. Tetapi begitu menjadi CPO yang nilainya lebih tinggi daripada justru masuk ke kampung orang, begitu ya? Diekspor dari Riau, dari Medan. Kalau tadi katakanlah 8 juta per ton kali 1 juta ton 8 triliun. Kalau bea itu 9-10%, kita ngomong angka 800 miliar per tahun potensi pendapatan pajak dari yang seharusnya di Kalbar itu di tempat saudara kita di Riau, saudara kita di Sumatera Utara, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat proyeksi perkebunan sawit di Kalimantan Barat yang terus bertambah, tentu logikanya buahnya bertambah dan logikanya hasil CPO-nya terus bertambah. Kita bicara 2-3 tahun ke depan, kita bicara angka yang 1 triliun lebih. Potensi pajak yang dari
perkebunan di Kalimantan Barat, pohonnya ditanam di Kalimantan Barat, di tanah-tanah orang pedalaman, di tanah orang Dayak, di tanah leluhur kita, tetapi jadi CPO diekspor dari tempat saudara kita yang lain. Kalau buat pengusaha sih nggak masalah, kan selama dia bayar pajak ke Republik Indonesia. Republik Indonesia itu mau bayar di Riau, mau bayar di Medan, nggak masalah, mereka sudah melakukan kewajibannya. Tapi yang kita inginkan adalah bahwa ya kalau pohonnya di Kalimantan Barat, buahnya di Kalimantan Barat, CPO-nya dari Kalimantan Barat, sebaiknya jualnya atau adakah bijaksana kalau dijual dari Kalimantan Barat supaya beanya masuk ke Kalimantan Barat. Dan untuk itu ada kebutuhan untuk pelabuhan ekspor CPO. Kira-kira seperti itu. Baik. Dan itu ada peluang-peluangnya begitu ya. Kalau misalkan kita hitung-hitungan lagi dari bisa Bapak misalnya buat pointer terpenting. Prioritas pertama seandainya kita akan menuju ke pembuatan ataupun teknis dari pelabuhan ekspor untuk di Kalimantan Barat seperti apa, Bapak? Nah, itu secara sederhana. Saya tambahkan lagi sedikit. Kita tidak mau bahwa kan lahan sawit, lahan dari 14,7 juta hektar lahan di Kalimantan Barat ini hari ini udah ada 1,5 juta hari ini udah ada 1 juta yang sudah ditanam oleh sawit dan izinnya itu bisa 3 sampai 4 juta izin yang sudah dikeluarkan. Tentu kita tidak mau bahwa dari 14,7 juta hektar lahan Kalimantan Barat nanti 20% jadi sawit. 20% itu kan seperlima. Seperlima itu kan artinya dari 5 meter 1 meter sawit. Dan itu ada di depan rumah kita, ada di samping rumah kita, ada di belakang. Buka jendela lihat kebun sawit begitu ya Pak. Kita tentu tidak mau. Kita harus menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan, ekonomi dan ekologi. Nah justru kita ingin supaya ini tidak bertambah secara luas, kita ingin memanfaatkan yang sudah ada bagaimana itu dampak ekonominya lebih besar untuk masyarakat Kalimantan Barat. Satu tadi seperti saya katakan pelabuhan untuk CPO. Nah secara teknis, karena saya dulu juga pernah membantu Samudra Indonesia untuk di bidang manajemen, saya sedikit tahu lah walaupun saya awam. Membangun pelabuhan CPO itu bukan sesuatu yang terlalu susah. Tidak mudah tapi tidak susah. Lebih susah membangun pelabuhan kontainer, ya. Pelabuhan peti kemas seperti yang ada di Pontianak. Membangun pelabuhan khusus untuk CPO itu adalah secara teknis tidak terlalu susah. Kalau kita bicara investasinya 4 sampai 5 triliun itu sudah bisa. Kalau kita katakan 4 triliun untuk membangun pelabuhan khusus CPO, kalau tadi saya katakan potensi pajaknya 800 sampai 1 triliun, kalau kita lakukan hitung-hitungan sederhana 2 sampai 3 tahun beres itu ya Pak 2 ya? 2 sampai 3 tahun beres. Oke, baik. Tidak jadi isu. Iya, ini menarik sekali. Nah, tadi Pak Miki juga sudah menyebutkan dampak dari lingkungan ini kalau terlalu lama atau terlalu banyak dari perkebunan kelapa sawit. Nah, saya kepada Pak Wawan sebagai seorang pengamat lingkungan hidup untuk di wilayah Kalimantan Barat. Bapak, Kalimantan Barat seperti yang sudah Pak Miki paparkan, ini cukup banyak perkebunan kelapa sawit, bahkan penghasil CPO juga terbesar. Nah, Kalbar dapat apa, Bapak? Silakan. Memang betul saat ini di Kalimantan Barat ini komoditi kelapa sawit menjadi tempat banyak. Di mana sampai saat ini kelapa sawit sudah berjalan sekitar kurang lebih 1 juta hektar. Nah, dan negara ini sudah dibangun pabrik kurang lebih 47 pabrik CPO. Nah, negara itu hasilnya itu langsung diekspor dari pelabuhan lain, bukan dari Kalimantan Barat. Pelabuhan tetangga ya? Ya, pelabuhan tetangga dari Sungai, Jawa. Tentu saja kita tidak dapat apa-apa. Sementara sumber daya alam tidak jadi, tapi tidak dapat apa. Barangkali saya sependapat dengan Pak Miki ketika punya wacana untuk membangun pelabuhan internasional ekspor kelapa sawit. Tapi barangkali sebelum membangun perlu ada regulasi barangkali regulasi dari Jakarta atau dari pusat yang mengatur sebelum kita punya pelabuhan ada aturan yang mengatur bahwa sebagian hasil pajak ini dikembalikan kepada daerah. Nah ini sebetulnya yang kita tunggu oleh daerah. Nah ini barangkali ketika pandemi itu barangkali bisa didorong. Karena saya pernah mendengar bahwa Menteri Pertanian akan membuat aturan itu. Nah barangkali ini tidak
Awal-awal Pak Miki sudah dapat tugas nih Pak gitu ke depannya ya. Oke. Nah, saya menarik ini ada berarti poin-poinnya Pak Miki sudah harus punya jurnal nih. Pertama udah dapat tugas nih, Pak ya. Nah, saya kepada Pak Dr. Anton ya. Nah, berbicara tentang masyarakat, berbicara tentang perekonomian, ujung-ujungnya kita tidak menginginkan seperti yang Pak Miki sampaikan, masyarakat di Kalimantan Barat yang di pedalaman sebenarnya hanya jadi penonton. Nah, kalau Bapak melihat kondisi seperti ini, bagaimana penekanan untuk mengurangi lah konflik-konflik, kondisi sosial, tekanan psikologis terhadap masyarakat? Mungkin Bapak bisa menjawab singkat sebelum kita break, silakan. Baik, terima kasih. Kalau mengenai tadi dari Pak Miki, mengenai pelabuhan, ya. Saya setuju. Konflik itu salah satu cara untuk mengurangi konflik, karena isu yang diangkat di sini adalah spiritnya adalah reformasi dan otonomi daerah. Okay. Dalam rangka itu, makanya kedaulatan dari satu daerah itu harus terus dinaikkan. Salah satu membuka pelabuhan, ya, dan atas tadi Pak Wawan mengatakan bahwa itu adalah hasil dari tanah kita, ya, itu adalah kedaulatan. Jadi saya setuju di situ. Dengan kita berdaulat, maka kita yang akan mengatur kesejahteraannya kita sendiri. Ya, termasuk itu di depannya untuk pelabuhan, berapa lapangan pekerjaan tercipta, ya. Berapa badan usaha milik daerah yang akan bekerja sama dengan BUMN yang mengelola pelabuhan, dana terutama. Kita tidak perlu lagi menunggu dari pusat, karena kalau sekarang kita harus balikan ke Menq, nanti nunggu baru Februari dana turun. Kalau kita mempunyai hak koleksi berapa mungkin 10% dari ekspor itu adalah dana yang besar yang bisa membangun daerah dengan lebih cepat, dan keputusan mensejahterakan mengurangi konflik di daerah itu ada di tangan kita daerah. Baik, tahan sampai di situ, berdaulat supaya bisa kembali juga bermartabat dengan adanya pelabuhan tadi. Baik pemirsa, semakin menarik spesial dialog kita. Kita ingin nanti Pak Miki lebih lagi menjelaskan seperti apa usulan-usulan beliau atau juga program-program yang disampaikan dan juga terkait terhadap sawit, kemudian potensi dan industrialisasinya. Tetap bersama kami di Spesial. Spesial dialog dengan tema sawit, potensi dan industrialisasinya. Baik, saya kembali kepada 3 orang narasumber kami di sini. Ini menarik sekali. Malam hari ini kita hadir dengan sesuatu yang positif, ya, Pak Miki. Dan pemirsa, saya ingin mengajak Anda supaya lebih akrab dengan beliau, karena tadi di segmen pertama saya menyapa beliau dengan sebutan Pak Miki. Bapak, bagaimana kalau saya mulai malam hari ini mendaulat Bapak dengan sebutan Pak MJ, Michael Jordan. Oke, baik. Dan ini juga termasuk orang yang terkenal juga ya. Nah, Pak MJ, kalau kita berbicara tentang sawit, potensi dan industrialisasinya, balik lagi ke ada ini terkait dengan rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat ya, terkait tentang RT/RW 2013-2033. Ini penetapan Pelabuhan Pontianak ada pada Pelabuhan Pontianak sekarang, kemudian Pelabuhan Temaja di Sungai Kunyi, Kabupaten Pontianak. Nah, untuk digadangi sebagai pelabuhan internasional. Sejauh mana Bapak melihat peluang dari rencana yang sudah ada ini? Silakan. Ya, baik. Semangatnya kan kita ingin membuat supaya sawit yang ada itu memberi manfaat ekonomi yang lebih besar pada Kalimantan Barat. Makanya kita ingin buat pelabuhan ekspor CPO itu di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, bukan di tempat lain. Secara teknis, pelabuhan alternatif pelabuhan itu mungkin kita serahkan kepada pemerintah untuk mengkaji dari sisi teknis, kebijakan pembangunan dan lain sebagainya. Bisa di Sungai Kunyit, bisa di juga Tanjung Kundul, atau bisa di wilayah di arah selatan di Ketapang sana. Intinya pasti bisa dicari lokasi secara teknis dengan dengan persyaratan teknis seperti kedalaman, ombak, gelombang dan lain sebagainya, untuk mendukung supaya kita membangun pelabuhan ekspor CPO ini, kira-kira seperti itu. Jadi teknis kita serahkan kepada pemerintah daerah, tetapi yang harus kita lakukan adalah, karena ini adalah wewenang dari pusat, ada campur tangan pusat, dan saya pikir itu yang harus menjadi PR kita bersama, bagaimana kita membantu pemerintah daerah hari ini, membantu Pak Gubernur, membantu Dinas Perhubungan Kalimantan Barat
untuk meyakinkan pemerintah pusat supaya pelabuhan CPO ini dipercepatlah. Secara teknis kita serahkanlah, apakah di Sungai Kunyit, apakah di Tanjung Gundu, karena basis-basis sawit kita kan banyak di Sanggau, banyak di Bengkayang, banyak di Landak. Kira-kira seperti itu, Eva. Jadi intinya adalah kita meyakinkan pemerintah pusat bahwa ini adalah suatu kebutuhan dasar karena pohon sawitnya ada di sini, kebun sawitnya ada di sini, pelabuhannya sebaiknya di sini. Kemudian yang kedua, investasi itu tidak terlalu susah secara teknis karena pelabuhan CPO itu tidak sekompleks pelabuhan Peti Kemas. Yang ketiga adalah investasinya kalau dibandingkan dengan potensial pendapatan dalam arti kata pajak yang bisa diraih oleh Kalimantan Barat itu juga bisa kita hitung tadi dalam 4-5 tahun itu kalau kita hitung-hitungan sebagai dunia usaha itu udah balik modal lah. Baik. Jawaban Pak MJ menjawab tantangan yang diberikan oleh Pak Wawan tadi akan mendorong pemerintah pusat untuk mengatur regulasinya ya Pak. Ya, kita harus dorong pada tataran regulasi. Saya kepada Pak Wawan. Nah, Pak Wawan kalau melihat ini kan tadi di awal juga sudah dilontarkan tentang perizinan perkebunan sawit yang sampai hari ini sudah berkisar 4,9 juta hektar. Nah, kalau Bapak melihat bagaimana pengelolaan sejauh ini yang dilakukan agar sawit ini bisa mensejahterakan dengan fakta di lapangan yang kita lihat. Nah, silakan Bapak merespon. Barangkali ini harus dilihat dari bawah sekali ya, sangat mendasar. Kalau saya melihat ini sumbernya atau muaran dari proses perizinan. Kalau saya lihat adanya konflik akibat adanya perizinan. Kalau tidak ada izin tidak ada konflik, karena tidak ada perusahaan. Nah di sini barangkali itu kan perizinan inilah yang harus dilihat. Tapi memang regulasi yang ada, apakah itu undang-undang, pergub dan perda dan sebagainya udah bagus. Hanya barangkali ada bolong-bolong. Nah yang ini yang perlu ditambah. Nah barangkali dalam kesempatan ini ada MJ ya. Oke, kita sepakat malam ini pakai MJ. Oke. Menambah. Oleh regulasi yang ada. Salah satu contoh misalkan yang sederhana, ketika Kabupaten memberikan izin kepada pelaku usaha, di dalam izin itu kan hanya plak 2.000, 5.000. Tapi di situ tidak terlihat apakah ada kuburan, hutan adat, ada kampung, kemudian ada hutan tolong, itu tidak ada. Nah harusnya di situ udah tidak ada. Coba pelaku usaha, saya nggak berizin, saya tidak melihat ada kampung. Tapi kalau memang sudah diemplak, itu merupakan sudah satu perbuatan hukum. Pelaku usaha tidak akan berani memiliki kuburan yang berkampung. Nah ini barangkali itu maksudnya. Nah disitulah karena itu bolong-bolong, makanya menimbulkan konflik. Oke, baik. Nah, berbicara tentang konflik, saya kepada Dr. Antonius lagi nih dok. Dokter bisa menjelaskan kepada kita, karena kita tahu Kalimantan Barat ini luar biasa majemuknya, kemudian juga tapi potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Barat untuk alamnya sumber daya alam juga luar biasa. Nah, kalau dokter melihat ini apa sih sebenarnya yang bisa treatment seperti apa? Nah, untuk warga atau masyarakat Kalimantan Barat bisa berdamai dengan apapun yang terjadi. Silakan. Satu poin. Itu sebenarnya tempat koneksitas antara masyarakat dan yang di luar. Jadi kalau dari Pak Wan PR ke Pak MJ, nah saya juga sama. Juga akhirnya baik. Lagi Pak, yang kedua. Gitu. Ini adalah satu momentum. Masyarakat di Kalbar itu sangat terbiasa dengan karet. Aslinya adalah karet. Tadi kan kita bicara tentang sawit, makanya diusahakan juga Pak Wan pasti setuju, Pak MJ juga setuju bahwa ini harus dibatasi. Oke, nah, pertanyaannya bagaimana dengan sisanya kan? Ada pelabuhan. Kan kita punya potensi karet dan tanaman lainnya. Pak MJ ahlinya lah, tahu dengan daerah. Saya cuma titip pesan dan saran. Kalau bisa agrowisatanya turisme dinaikkan. Karena itu tadi beliau juga setuju bahwa pelabuhannya akan membuka juga kesempatan masyarakat lokal dan juga akan menaikkan tingkat pendidikan. Pendidikan ini yang lagi happening sekarang adalah tourism. Ya, kalau kita sebut brand destination.
kesempatan untuk masyarakat Kalbar menempatkan Kalbar sebagai satu tempat tujuan juga wisata, terutama agrowisata. Jadi itu dengan harapan seperti adanya agrowisata ini akan menurunkan konflik karena ada pekerjaan PR rumah bersama. Itu dari saya. Oke, baik. Ini menarik sekali, Bapak. Kalau misalkan saya kepada Pak MJ, Kalimantan Barat sebagai tujuan wisata. Tapi faktanya Pak MJ juga selalu setuju dengan saya. Bapak mau pulang ke Putus Tiba berapa jam ya Pak? Nah itu dia. Nah terkait dengan infrastruktur, karena kita tahu pengembangan perkebunan kelapa sawit ini juga perlu infrastruktur untuk transportasi, pengangkutan, dan sedikit banyak ini menyumbang rusaknya kondisi. Pak MJ harus 16 jam ke Putus Tiba atau ke Sintang saja harus berapa belas jam. Nah Pak MJ melihat ini seperti apa? Betul, tidak bisa kita pungkiri bahwa hari ini kondisi infrastruktur kita, jalan lah kita ngomong jalan-jalan negara, jalan-jalan provinsi, memang dimanfaatkan untuk jalur transportasi dari pengangkutan buah-buah sawit untuk dibawa ke dibawa ke pelabuhan, kira-kira seperti itu. Nah justru seperti saya katakan tadi, ini harus kita sikapi dengan mencari, ya kalau pajaknya lebih banyak Kalimantan Barat, tentu itu sebagian bisa disisihkan untuk membangun merawat jalan dan lain sebagainya, itu dari satu sisi. Kalau pajak sudah sebesar itu nggak soal ya Pak, itu bisa kita atur lah itu. Tapi saya mau menyambung sedikit yang dikatakan oleh sahabat saya ini, Pak Dr. Anto Sumarin. Tadi memang benar. Jadi kan kita tidak mau dari 14,7 juta lahan di Kalimantan Barat itu semuanya hanya habis untuk area penggunaan lainnya untuk sawit, nggak boleh. Kita harus ada namanya portfolio lah, karena yang butuh lahan itu kan tidak hanya sawit. Karena di dunia ini kan dua yang krisis, satu adalah krisis energi, satu adalah krisis pangan. Nah, krisis pangan ini kita bisa mendapat peluang untuk terlibat mengatasi krisis pangan karena kita punya kekayaan alam berupa lahan di Kalimantan Barat. Jadi itu dari 14,7 juta hektar, katakanlah kita bagi nanti 2 juta untuk lahan sawit, kemudian kita harus juga cadangkan untuk perkebunan yang lain, dan terutama seperti sahabat saya Pak Dr. Anton katakan karet karena kita sebagai masyarakat pedalaman, sebagai masyarakat karet adalah komoditas yang kita sudah biasa lakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Kita harus cadangkan juga untuk lahan untuk perkebunan karet. Di luar itu tentu tanaman pangan, karena krisis pangan. Kita harus cadangkan untuk padi, kita harus cadangkan untuk ubi, kayu, kita harus cadangkan untuk jagung, kita harus cadangkan untuk kedelai. Karena itu adalah permintaan dunia, permintaan pasar, dan Kalimantan Barat karena kita punya lahan, kita bisa manfaatkan itu, kita harus angkat peluang seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan hanya monokultur, tapi harus kita distribusikan. Ada karet, ada tanaman pangan kan, jagung, kedelai, ubi dan sebagainya, dan tentu saja padi. Kira-kira seperti itu. Harus kita bagi-bagi lahan ini. Harus kita atur, harus kita kelola dengan pemanfaatan ruang yang paling optimal, memberi dampak ekonomi yang sebaik-baiknya untuk kedaulatan ekonomi masyarakat Kalimantan Barat. Kira-kira seperti itu. Saya yakin malam hari ini yang menyaksikan acara kita ini banyak sekali masyarakat di luar sana yang ingin bertanya langsung kepada Pak MJ terkait dengan sedikit ya Bapak, saya ingin mengambil sedikit tentang konflik. Nah, konflik perkebunan sawit itu sangat banyak, dan boleh dikatakan sampai saat ini solusi-solusi ke depan itu juga nggak ada. Nah, Bapak memberikan harapan seperti apa kepada masyarakat yang sekarang menyaksikan kita dengan kondisi yang ada saat ini? Sebenarnya potensi apa yang bisa atau masyarakat kita punya untuk bisa punya ini loh Pak, misalnya seperti yang kata Pak Dokter tadi, bermartabat ya gitu. Oh jangan lagi masuk ke daerah kami, apalagi tadi kasus perizinannya yang sudah tumpang tindih segala macam. Nah silakan Bapak untuk memberikan semangat terhadap masyarakat, karena juga masih kita harus positif, karena ada banyak juga daerah-daerah di Kalimantan Barat yang belum masuk perkebunan kelapa sawit. Silakan Bapak. Ya begini, kita harus menyikapinya secara proporsional, secara dari sisi yang positif Pak. Yang harus dilakukan sekarang adalah penguatan daya tawar daripada saudara-saudara kita yang menjadi partnernya perusahaan dalam bentuk plasma itu kan. Plasma itu kan ada di bentuk koperasi dan segala macam. Tetapi kita juga harus melihatnya secara dalam kondisi yang terkini, bargaining dari saudara-saudara kita petani plasma yang tergabung dalam koperasi itu kan masih sangat rendah terhadap perusahaan. Nah ini yang harus diperkuat, penguatan ini yang harus dilakukan supaya saudara-saudara kita yang tergabung dalam koperasi yang menjadi partnernya perusahaan dalam di plasma perkebunan sawit itu harus kita perkuat. Banyak caranya, banyak hal yang bisa dilakukan, tapi yang ada di benak saya saat ini adalah bagaimana kita
memperkuat secara manajemen dari koperasi plasma ini supaya bisa meningkat kapasitas manajemennya, bisa mampu untuk menjadi partner daripada perusahaan. Salah satu cara mungkin kita melibatkan badan usaha milik daerah di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, BUMD kabupaten, untuk membantu koperasi petani plasma ini untuk meningkatkan kapasitas manajerialnya, untuk meningkatkan kemampuan manajemennya, sehingga perannya sebagai partner dari perusahaan, namanya juga inti plasma, ini kan partner harusnya kan. Nah, posisi partner itu kalau kita kekuatannya kira-kira sama lah, kira-kira berimbang. Kalau kekuatannya nggak berimbang antara inti dengan plasma, tentu ini bukan partner yang baik, bukan partner yang bisa saling sinergi. Jadi dia simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualismenya harus terjadi, sinerginya harus terjadi. Nah, perusahaan di posisi ini, koperasinya harus kita naikkan kapasitas manajemennya, kapasitas kemampuan manajerialnya, dan ini salah satunya kita bisa melibatkan badan usaha milik daerah. Artinya pemerintah daerah juga terlibat secara langsung dalam melalui keterlibatannya dalam koperasi para petani plasma. Kira-kira seperti itu ya Pak. Pencerahan sudah diberikan oleh Pak MJ nih Pak Wawan. Nah, terkait tadi di awal tentang pembahasan RT RW Provinsi Kalimantan Barat, ini kan data yang kita dapat ini mandek nih Pak di Dewan kita nih, Dewan Provinsi Kalbar nih. Nah, kalau menunggu substansi kehutanan dari Kemenhub Republik Indonesia, menurut Bapak, apakah ini mengganggu perencanaan pembangunan di wilayah Kalimantan Barat terkait dengan optimisme yang kita punya? Silakan. Tentu saja ini sangat menghambat, mengganggu, karena memang persyaratan semua pembangunan harus mengacu kepada tata ruang. Dan tata ruang beda sistem dengan penganggaran. Kalau penganggaran dari bawah, kalau tata ruang harus bertahu. Dari tata ruang harus disusun dari mulai tata ruang nasional, kemudian provinsi, juga kemudian kabupaten. Jadi memang karena dari pusat belum ada, maka ini menjadi terlambat. Namun yang perlu saya ingatkan adalah ketika kita menyusun tata ruang, harus ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Baik, tahan Bapak, sampai 3 aspek kita harus break dulu, nanti akan kita jelaskan baik. Baik pemirsa, tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Kita kembali di spesial dialog dengan tema kita sawit potensi dan industrialisasinya. Saya tidak mau menghabiskan waktu saya langsung kepada narasumber kami yang ada di studio, kepada Pak Wawan. Pak Wawan, tadi Bapak saya buatkan PR dari 3 hal yang ingin Bapak sampaikan. Silakan. Ya, betul sekali bahwa dalam penyusunan tata ruang daerah yang perlu menjadi perhatian adalah mengacu kepada 3 aspek. Baik. Tentunya yang pertama aspek ekologis. Ekologis, baik. Nah, yang kedua aspek ekonomi. Yang ketiga adalah sosial budaya. Nah, justru penyusunan tata ruang inilah harus benar-benar diperhitungkan. Karena terjadinya konflik-konflik bersumber dari tata ruang yang tidak jadikan acuan. Nah, saya tadi mendengar tadi ada rencana pembangunan pelabuhan internasional. Nah, ini juga kaitan dengan rencana, ini harus disesuaikan dengan rencana tata ruang. Jangan sampai ketika kita jangan sampai kita punya tata ruang, ternyata pelabuhan yang direncanakan tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Nah, ini kan permasalahan. Pelabuhan internasional itu barangkali masuk dalam kategori bukan pariwisata ya Pak ya, industri ya, kawasan industri. Nah, jangan sampai kita di dalam tata ruang menyusun kawasan pariwisata lalu kita membangun dermaga di situ. Tentu ini bertolak belakang dan ini salah. Nah, ini harus terintegrasi antara rencana pembangunan pelabuhan internasional dengan tata ruang. Karena menyusun tata ruang ini harus persetujuan dewan. Ini lama lagi. Baik. Nah, sebelum kita beralih ke pointers lain, mungkin Pak MJ silakan merespon pernyataan dari Pak Wawan tadi. Ya, kita harus menjawab kalau kita ingin membangun tentu penyesuaian dengan tata ruangnya, tata guna lahan, tata ruangnya. Karena kan Kalimantan Barat ini harus kita
kita buat kondisi ruangnya sehingga berbagai kepentingan ekonomi, politik, sosial dan sebagainya terkait di situ. Belum lagi kita bicara ada nanti kita harus alokasikan juga, kita harus mempertahankan kawasan hutan kita kan dan sebagainya. Betul yang dikatakan oleh Pak Wawan tadi bahwa inisiatif untuk mengembangkan katakanlah pelabuhan dan sebagainya, tentu kita harus lihat fungsi dari tata ruangnya. Kira-kira gitu ya Pak. Harus dikoordinasikan, dikaitkan dengan rencana tata ruang Kalimantan Barat. Baik, itu sudah ada penekanannya harus. Nah, terkait dengan sumber daya manusia juga tadi di awal-awal Pak MD sudah menyinggung soal sumber daya manusia untuk di wilayah Kalimantan Barat. Tapi Pak Miki sekali lagi maaf kalau misalkan data yang kita dapat ini banyak data negatifnya nih. Yeah. Karena IPM di Kalimantan Barat sendiri ini boleh kita lihat faktanya di bawah, bukan terbawah tapi nomor 5. 5 terbawah. Dari bawah. Oke. Nah, dari sisi pendidikan kemudian dari indeks pembangunan manusia atau IPM, sejauh mana bisa menghadapi untuk permasalahan yang kita hadapi sekarang? Silakan. Baik, benar Eva, kondisi kita adalah seperti itu tadi, itu adalah faktanya. Kita IPM-nya kalau lihat dari indeks pembangunan manusia kita memang tidak terlalu mengembirakan, nomor 5 tapi dari bawah itu. Tapi oke lah, itu adalah fakta yang terjadi. Faktanya di Kalimantan Barat hari ini adalah seperti itu. Kita tentu harus selalu optimis kan, ya Bung Anton, Pak Wawan, kita harus selalu optimis bagaimana mengembangkan sumber daya manusia kita. Nah, dalam konteks yang kita diskusikan hari ini adalah bagaimana kita mengoptimalkan investasi sawit yang udah ada, yang harus kita batasi, yang ada kita optimalkan. Nah, terkait juga dengan pengembangan sumber daya manusianya, karena sumber daya manusia atau masyarakat Kalimantan Barat yang terkait dengan yang hidupnya terkait dengan sawit ini kan banyak gitu. Tapi yang jadi isu adalah siap nggak tenaga kerja kita untuk masuk ke dalam industri sawit dan seterusnya yang ada di Kalimantan Barat. Tantangannya adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas masyarakat kita, pendidikan masyarakat kita, dan pendidikan yang spesifik untuk industri yang ada di sini, pendidikan yang spesifik untuk menunjang sawit yang ada di sini. Jangan sampai sekali lagi balik-balik lagi kita yang tanahnya dipakai untuk sawit, yang tanahnya ditanam di sawit, kita hanya jadi penonton. Isunya sederhana, kita harus tingkatkan sumber daya manusianya. Saya ngomong yang praktis-praktis saja. Karena kalau kita bangun untuk supaya sumber daya manusia kita bisa terlibat dalam industri sawit ini, dalam pengembangan sawit di Kalimantan Barat, sementara hari ini kita belum punya sekolah menengah kejuruan yang terkait dengan sawit. Karena selama ini hanya jadi BL ya Pak ya, hanya buru jadi lapangan BL, buru aja, lapangan gitu. aja. Padahal kita harus siapkan tenaga kerja kita, dan saya yang saya ingin dorong di sini adalah yang idenya adalah kita membuat sekolah menengah kejuruan spesifik ke sawit. Di luar itu baru kita ikuti dengan sekolah menengah kejuruan yang terkait ke karet. Biarlah sawit menjadi lokomotifnya, tetapi komoditas-komoditas pertanian lainnya dan terutama karet, karena tradisi kita masyarakat pedalaman, masyarakat Kalimantan Barat, ya khususnya orang-orang Dayak adalah bertanam karet, bertani karet, tetapi ini juga harus ditingkatkan kapasitasnya. Jadi ada sekolah kejuruan yang terkait dengan sawit, sekolah kejuruan yang terkait dengan karet, sekolah kejuruan yang terkait dengan komoditas tanaman lainnya. Itu Eva. Nah, kalau terkait dengan industri sawit, data yang saya dapatkan dalam 4-5 tahun ke depan di Indonesia ini akan ada sekitar 120.000 kebutuhan tenaga kerja terampil setingkat sekolah menengah kejuruan untuk sawit dan industri terkait lainnya, industri yang terkait dengan sawit. Kalau kita bicara sawit di Kalimantan Barat, katakanlah 10-15% dari investasi sawit di Indonesia, berarti kita bicara 12.000. Berarti kita bicara dalam 2-3 tahun ke depan kita bicara 12-15.000 tenaga setingkat sekolah menengah kejuruan, tenaga setingkat sekolah menengah atas, gitu kan, yang harus punya kualifikasi untuk terkait dengan industri sawit dan perkebunan sawit. Kalau ini tidak didorong, sekali lagi kita jadi penonton. Dan kalau kita jadi penonton, itulah yang memicu konflik sawit di Kalimantan Barat, karena kita hanya jadi penonton. Ini harus disiapkan, dan itu adalah tanggung jawab perusahaan, tentu saja bekerja sama dengan pemerintah. Kan ada corporate social responsibility. Jangan corporate social responsibility perusahaan-perusahaan sawit ini hanya buat sekolah, katakanlah SD, SMP, SMA, sekolah umum. Itu biarkanlah pemerintah yang konsentrasi ke sana. Perusahaan sawit harus konsentrasi untuk membangun sekolah menengah kejuruan yang berbasis sawit, yang benar-benar diperlukan masyarakat. Diperlukan masyarakat, biar masyarakat nggak jadi penonton. Tapi di lain itu, untuk corporate social responsibility-nya,
saudara-saudara kita investor-investor sawit itu juga harus membangun sekolah kejuruan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam hal ini adalah karet. Itu nggak apa-apa perusahaan sawit buat sekolah untuk karet, kan nggak apa-apa. Nggak masalah kan, dia perusahaan sawit tapi buat sekolah kejuruan untuk karet. Sehingga masyarakat di sekitar yang bertani karet punya keterampilan untuk menjadi petani karet yang produktif gitu. Jangan sampai seperti hari ini. Jadi ada tanggung jawab moralnya juga. Tanggung jawab moral gitu. Ya? Nggak apa-apa perusahaan sawit buat sekolah menengah kejuruan untuk karet. Nggak masalah kan. Justru menarik kan, malah justru ya. Justru ini kan bagus gitu. Dia membuat masyarakat sekitar sawit yang tidak bertanam sawit, yang bertanam karet sebagai tanaman tradisional Kalimantan Barat, sebagai tanaman tradisional masyarakat pedalaman, sebagai tanaman tradisional orang Dayak, dan ini juga pasarnya di dunia sangat besar. Mereka menjadi lebih produktif sebagai petani karet. Kan itu yang harus kita cari. Saya kepada Dr. Anton Sumarem. Nah, satu lagi nih, terobosan sudah diwacanakan oleh Pak MJ. Nah, kalau dokter melihat potensi yang dimiliki oleh masyarakat Kalimantan Barat untuk kondisi ide yang disampaikan oleh Pak MJ seperti apa? Oh, sangat berpotensi karena kita sekarang punya beliau yang dilakukan oleh perusahaan itu corporate social responsibility yang seperti dikatakan Pak MJ itu masih mengacu ke arah izinnya dulu nih. Kalau kita mau naikin indeks pendidikan masyarakat Kalbar ya, selama ini dilakukan melalui pendidikan luar sekolah izinnya. Jadi kayak training. Ya, jadi kalau know-how-nya mungkin sudah ada, tapi tidak formal. Ide yang tadi digulirkan oleh Pak MJ mengenai SMK itu jadi formal. Ya, Pak, itu bagus. Itu otomatis indeksnya akan pendidikan akan naik, diformalkan. Jadi plus di dalam SMK sendiri Dikdasmen itu sudah juga menerapkan kurikulum berbasis kompetensi lokal. Jadi muatan itu bisa dimasukkan ke dalam kurikulum. Misalnya tadi Pak MJ mengatakan kelapa sawit, terus kemudian ada karet di dalam satu SMK. Fine. Jadi CSR-nya sekarang akan berubah, bukan hanya produknya, tapi dia membangun SMK dan SMK itu mengikuti peraturan dari Departemen Pendidikan yang memungkinkan untuk kurikulum-kurikulum yang seperti diterangkan PMJ karet atau perkebunan yang lainnya, itu bisa dilakukan. Oke, nah kalau kita berbicara untuk ide yang tadi Pak M disampaikan, berarti harus ada kerjasama lagi nih Pak di tataran pusat sana nih Pak terkait regulasi, Kemendikbudnya segala macam. Nah, mungkin Bapak saat ini bisa menyampaikan kepada pemirsa pendekatan seperti apa yang nanti akan Bapak lakukan untuk bisa membangun komunikasi supaya regulasi-regulasi terkait dengan pendidikan ini, terkait dengan pembentukan karena juga kurikulum ya, dokter ya, ini akan nyangkut ke situ juga. Silakan Pak Anji. Ya, ini tentu terkait lagi dengan ujung-ujungnya adalah salah satu yang bisa mendorong ini semua adalah kebijakan pemerintah pusat. Nah, itu dia. Dan itu yang harus kita yakinkan kepada pemerintah pusat, yang harus kita lobby kepada pemerintah pusat supaya bisa membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong ini semua. Janganlah pendidikan disamaratakan setingkat SMA, nggak punya keterampilan khusus yang terkait dengan motor ekonomi di wilayah tertentu. Kalau kita bicara Kalimantan Barat ya perkebunan, ya buatlah kan ada perkebunan karet yang berbasis rakyat, ada perkebunan sawit yang berbasis perusahaan. Buatlah pendidikan yang spesifik untuk mendorong ekonomi yang ada di depan kita. Ekonomi berbasis karet, perkebunan rakyat berbasis karet, ya sekolah untuk spesifik untuk karet dan karet dan yang related ke karet, industri karet dan sebagainya kan. Kita ngomong karet tidak hanya sampai hari ini sebagai bahan mentah, tapi kan kita ngomong 5-10 tahun ke depan ini harus didorong untuk menjadi industri karet. Nah, itu orangnya juga harus disiapin. Tadi kita bicara sawit, orangnya juga harus disiapin sekolah menengah untuk sawit, dan ini perlu kebijakan, payung kebijakan dan dukungan dari pemerintah pusat. Harus kan ada anggaran dan sebagainya. Baik, berbicara tentang kebijakan di regulasi di pusat gitu ya. Tambah lagi nih pekerjaan rumah untuk Pak MJ ke depannya. Baik, Pak MJ nanti masih ada 2 segmen lagi untuk lebih menambah pekerjaan rumah lebih banyak untuk beliau. Mungkin Pak Wawan dan Dr. Anton bisa mempersiapkan pekerjaan rumahnya. Oke, baik. Baik, pemirsa, semakin menarik spesial dialog kita. Tetap bersama kami akan segera kembali. Pemirsa, untuk kebersamaan Anda, kita masih di spesial dialog dengan tema sawit potensi dan industrialisasinya. Beberapa poin tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, termasuk juga oleh Pak MJ yang mengatakan bahwa
SDM atau sumber daya manusia di Kalimantan Barat harus lebih dipertajam dengan hal yang lebih signifikan, yaitu melalui pendidikan formal. Beliau menyebutkan tentang SMK dan lebih lagi spesifikasi untuk persiapan menghadapi banyaknya perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Barat. Kita kembali kepada narasumber kami yang ada di studio. Saya kepada Pak Wawan. Bapak sebagai pengamat lingkungan hidup, kemudian juga sudah cukup malang melintang melihat perkembangan perluasan perkebunan apapun itu di Kalimantan Barat. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap lemparan ide dari Pak MJ ini? Silakan. Saya pikir sangat positif sekali, saya mendukung. Cuman saya ingin lebih menggarisbawahi gitu. Okay. Tadi cerita tentang CSR. Nah, CSR yang dilakukan selama ini oleh pelaku usaha adalah bersifat normatif. Dan sebetulnya CSR ini harus didasarkan kepada Bapak, kebutuhan. Normatif, Bapak boleh jelaskan lagi, tidak menjawab kebutuhan masyarakat, boleh seperti itu? Boleh dikatakan begitu. Kita setuju ya. Artinya itu ya. Oleh karena itu dalam program CSR ini harusnya melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu contoh misalnya perlu menjadi tenaga ahli di bidang karet, bidang sawit, bidang kakao dan lain sebagainya. Itu yang diperlukan masyarakat dan inilah difasilitasi oleh perusahaan dan itu wajib hukumnya. Nah, tapi kembali, apakah tingkat grassroots ini sudah paham itu? Nah, ini aturan sudah ada. CSR ini undang-undang mulai tekanan oleh dari Pak MJ, misalkan harus melakukan ini. Tapi masyarakat paham nggak? Nah, ini barangkali yang harus disosialisasikan. Ketika suatu perusahaan masuk ke seluruh daerah, bahwa masyarakat harus bicara bahwa saya yang diperlukan adalah ini. Bukan bersifat normatif. Kalau sekarang kan tidak. Masuk ke situ, saya punya kewajiban melaksanakan CSR. Oh, saya bangun jalan, fasilitas ibadah. Padahal itu tidak dibutuhkan oleh warga, karena sudah ada. Yang dibutuhkan adalah skill. Nah, itu barangkali yang harus digarisbawahi tentang program CSR. Jadi masyarakatnya juga dulu yang harus paham kebutuhannya. Tapi bukan keinginan ya. Okay. Kalau keinginan mungkin kayak mimpi. Kalau keinginan, saya ingin bangun supermarket, ingin bangun bioskop, itu keinginan. Tapi ini yang diperlukan kebutuhan. Beda antara kebutuhan dan keinginan. Baik. Nah, kalau sampai ke taraf seperti itu, Bapak, kita lihat lagi fakta di lapangan. Ini kan terkadang informasi yang saya dapat bahwa masyarakat kita ini susah untuk membangun komunikasi dengan pihak-pihak perusahaan. Jangankan untuk menyampaikan, Pak, tolong kami seperti ini dipenuhi. Ini untuk bertemu muka aja, bertatap muka aja itu susah. Nah, oleh karena itu kita kaitkan dengan apa yang dilontarkan oleh Pak MJ tadi. Okay. Ada beberapa BUMD tadi. Okay. Itu kan ada SDM-nya. Nah, SDM inilah yang membina masyarakat di situ menyuarakan. Nah, itu. Jadi memang ini bergulir, ada keterkaitan. Saya kepada Dokter Anton lagi. Dokter ini di sini, dokter mengatakan juga tadi kekuatan bermartabat dari masyarakat. Dokter juga hadir sebagai pengamat masyarakat adat. Nah, terkadang dengan permasalahan yang sudah sekian banyak, ujung-ujungnya orang jadi skeptis gitu loh. Masuk lagi satu, udahlah ini bakalan sama nih kasusnya. Apapun positifnya itu yang muncul. Nah, seperti apa harusnya masyarakat kemudian juga Pak MJ atau Pak Wawan bisa memberikan ya mungkin seperti semangat lah gitu terhadap masyarakat, atau sekarang masyarakat yang menonton supaya tidak selamanya berpikir negatif. Ya. Silakan. Baik, tadi kembali lagi mengenai normatif ya tadi kata-katanya ya oleh CSR itu, program CSR. Justru tadi ide BUMD ini sangat baik. Pertama yang kita tahu pendidikan. Kita kan tadi ngejar IPM-nya supaya naik di Kalbar kan. Ketika pendidikannya itu dari izin pendidikan luar sekolah yang dilakukan CSR sekarang menjadi formal dalam SMK, otomatis IPM naik. Ya, dan semua orang ingin sekolah, pasti. Tapi yang formal, SMK adalah yang formal. Pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan itu tidak formal. Makanya izin pendidikan luar sekolah. Satu. Nomor dua, konfliknya tadi. Kalau ada badan usaha milik daerah, kita harus lihat pemiliknya siapa. Pemiliknya adalah bupati dan gubernur yang dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi di sini kata kunci martabat dan kedaulatan.
karena mereka yang milik upah. Jadi sekarang tidak bisa masyarakat langsung dibentrokkan dengan perusahaan-perusahaan. Dan perlu dicatat, perusahaan ini tidak semuanya swasta. Ada juga BUMN, PTPN, ya kan? BUMD lah yang satu institusi usulan dari Pak MJ yang paling baik menurut saya, karena dia dasar hukum ada, ya kan? Dia tidak hanya undang-undang perseroan terbatas, tetapi ada undang-undang BUMD juga. Ini yang membuat lebih berdaulat dan dengan bekerja sama dengan koperasi juga, mereka bisa banyak membantu masyarakat. Dan plus pemiliknya adalah gubernur dan bupati, Pemda ya, berdaulat. Itu dari saya. Baik, saya mencatat di sini dari awal diskusi kita tadi, Pak MJ sudah melontarkan 3 ide beliau. Yang pertama tentang infrastruktur melalui pelabuhan internasional, ya multiplier efeknya. Kemudian yang kedua tadi tentang peningkatan dari koperasi segala macam itu ya Pak ya. Penguatan koperasi. SDM-nya. Nah, Pak MJ mungkin bisa lebih lagi mempertajam penjelasan dari 3 ide yang Bapak lontarkan ini, karena kan terkadang banyak orang mengatakan, ya udah ini jangan sampai jadi proyek mercusuar saja, karena harus sampai selesai ini diawasi segala macam. Silakan Pak. Ya, terkait dengan pelabuhan kan kita ingin membuat supaya dampak ekonomi dari sawit yang udah ada kita manfaatkan sebanyak mungkin ke Kalimantan Barat, sehingga kita buat pelabuhan pajaknya masuk Kalimantan Barat. Nah, terkait kalau memang nanti kita dorong pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah provinsi, semua kita lah bahu-membahu bergandeng tangan membuat itu terjadi. Tentu ini tidak boleh menjadi pekerjaan yang sekedar menjadi proyek mercusuar, harus ada pengawasan, harus ada pengawasan supaya lebih transparan lah proses tender dan segala macam, proses pengembangannya segala macam. Itu yang terkait dengan pelabuhan. Yang kedua terkait dengan penguatan petani plasma, penguatan koperasi. Nah, kita harus mencari jalan supaya pemerintah yang berdaulat, pemerintah daerah itu bisa masuk secara langsung. Makanya ada konsep supaya BUMD bekerja sama dengan koperasi, atau koperasi plasma ini bekerja sama dengan BUMD untuk penguatan manajemen, dan juga ini menjadi yang dikatakan oleh sahabat saya tadi Bung Anton, supaya ini kedaulatan daripada masyarakat yang diwakili oleh pemerintah, bupati dan gubernur, karena BUMD itu kan di bawah pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi menjadi lebih berdaulat. Yang ketiga adalah yang dalam bentuk CSR untuk meningkatkan pendidikan. Nggak ada salahnya kan perusahaan sawit kemudian membangun sekolah menengah kejuruan untuk karet. Perusahaan sawit kemudian membangun sekolah kejuruan untuk sahang, karena saya baru dari Senaning, di perbatasan kita itu kan kalau kita lihat di Sarawak itu kan ekspornya salah satu komoditas unggulan adalah sahang atau lada yang kita kenal kan, lada hitam, black pepper yang kita pakai di restoran-restoran. Black pepper itu kan banyak dari Sarawak, dan itu kan ternyata dari Kalimantan Barat. Nah, kenapa kita tidak katakanlah perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Senaning, di Kabupaten Sintang segala macam, karena di situ ada potensi untuk lada, kenapa dia tidak membuat pendidikan keterampilan yang terkait untuk pengembangan usaha yang benar-benar spesifik ke sana, yang benar-benar mereka butuhkan, karena mereka ingin mengembangkan sahang atau lada tadi, nggak ada gitu. Bukan berarti harus sekolah kejuruan sawit, sekolah kejuruan karet, sekolah kejuruan yang lain-lain. Kira-kira seperti itu. Jadi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga masyarakat ini nggak jadi penonton gitu. Kalau dia tidak terlibat di sawitnya, dia tetap bisa membuat produktivitas karetnya jadi lebih tinggi, karena ada SMK sawit, ada SMK karet yang hasil dari CSR perusahaan sawit, kan boleh-boleh aja. Itu sesuatu yang masyarakat yang ada di situ harus ikut nanam sawit. Nggak boleh. Iya benar. Nggak harus ikut sawit. Nggak harus ikut sawit. Nah, di sinilah pelaku usaha barangkali ya harus melihat, ternyata masyarakat di situ nanam sahang atau lada, berikan dia. Iya. Atau seperti di Kapuas Hulu ada potensi perikanan sungai. Ya udah, dia CSR-nya adalah keterampilan, sekolah keterampilan yang terkait dengan perikanan. Ini dibiayai oleh Corporate Social Responsibility perusahaan sawit, tapi sekolahnya adalah sekolah perikanan, karena di Kapuas Hulu ada potensi perikanan sungai yang hari ini harusnya bisa kita maksimalkan. Jadi begitu, benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal. Dan itu jelas mengurangi konflik. Itu pasti mengurangi konflik. Itu pasti mengurangi konflik. Satu poin. Baik. Itu pasti mengurangi konflik itu. Pernyataan kita malam hari ini intinya kita tidak ingin perusahaan-perusahaan yang sudah masuk di Kalimantan Barat ini duduk tenang saja, menikmati kondisi yang sudah ada. Nah, terkait dengan korporasi yang ada, saya ini agak PR juga nih untuk Pak MJ ke depannya. Ini ada SK Menteri Kehutanan nomor 926 tahun 2013
tentang perubahan peruntukan fungsi dan penunjukan kawasan hutan. Nah, SK ini dinilai oleh LSM NGO ini lebih berpihak kepada kelompok korporasi pemegang konsesi dan salah satunya tadi perkebunan kelapa sawit. Nah, tanggapan Bapak di mana kemudian ini teman-teman di NGO, kalangan NGO LSM ini mengatakan bahwa ini harus dicabut SK ini. Nah, terkait dengan fakta di lapangan, kemudian ide positif yang sudah Bapak sampaikan, bagaimana Bapak merespon kasus ini? Silakan. Sekali lagi begini, dari luas potensi, salah satu potensi Kalimantan Barat adalah kita punya lahan yang luas lah. Itu kan kita lihat sebagai opportunity untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi sekali lagi tetap harus kita ada guideline, harus ada tata ruang yang membatasi bahwa untuk sawit sekian persen, untuk hutan sekian persen, untuk komoditas lain sekian persen. Nah, terkait dengan potensi kawasan hutan, harusnya memang jangan sampai ekstensifikasi sawit itu kemudian merambah kepada kawasan hutan, walaupun ada regulasi untuk kawasan hutan bisa ditanami sawit dengan pelepasan kawasan kan, ya. Tapi sebaiknya itu harus dibatasi. Harus dibatasi, jangan sampai. Politik Bapak itu harus dibatasi. Gitu. Dan dibatasi ekstensifikasinya, kita tingkatkan produktivitasnya. Gitu. Kira-kira pesannya seperti itu. Komplit lah dia ya, sudah menarik kayak gitu. Baik pemirsa, spesial dialog kita semakin hangat, tapi sayangnya saya hanya punya satu segmen lagi untuk bapak-bapak yang ada di studio. Tetap bersama kami, spesial dialog kita kembali. Pemirsa, kita sudah sampai ke paruh akhir untuk spesial dialog kita malam hari ini. Lumayan hangat diskusi kita malam hari ini, banyak sekali pencerahan yang kita dapat dari narasumber kita yang hadir di sini, terutama Pak MJ, terkait dengan tema kita sawit, potensi dan industrialisasinya. Baik, Bapak-bapak, saya hanya tinggal punya beberapa menit saja nih untuk final statement-nya. Dan nanti saya ingin bapak-bapak yang hadir di sini memberikan pencerahan kepada pemirsa kita di luar sana seperti apa terkait tema yang kita angkat malam ini, sawit, potensi dan industrialisasinya. Saya mulai kepada Pak Wawan Hermawan, sekaligus pengamat lingkungan hidup dan perkebunan di Kalimantan Barat. Silakan Pak Wawan. Yang pertama, bahwa pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat ini harus disikapi secara bijaksana. Sebab masih terdapat jutaan hektar lahan kritis yang tidak produktif yang harus dimanfaatkan. Yang salah satunya adalah melalui kegiatan perkebunan kelapa sawit. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya daerah kita juga memiliki income. Nah, ekspor CPO di tempat lain, di tempat saudara kita di Sumatera, itu harus ada regulasi pajak yang masuk ke daerah sehingga kita bisa menikmati. Tidak hanya sebagai payung hukumnya. Tentu ini adalah bagian tugas dari Pak MJ. PR lagi beliau. Oke, baik. Itu saja barangkali 2 poin yang baik. Terima kasih untuk Pak Wawan dan terima kasih juga untuk kehadirannya sudah bersama kami di studio malam hari ini. Saya kepada Dr. Antonius Sumarlin. Silakan dokter untuk memberikan final statement malam hari ini. Silakan. Baik, untuk masyarakat Kalbar terutama. Tadi ada kritik mengenai pendidikan. Saya orang yang pro setuju dengan pendidikan dan menginginkan masyarakat Kalbar itu pendidikan terus naik. Jadi program yang dibawakan oleh Pak MJ itu adalah yang baik dan harus progresif. Jadi memang PR yang luar biasa beratnya dalam hal pendidikan. Tapi saya yakin beliau mampu. Terus mengenai tadi BUMD sebagai sebagai usulan satu lembaga antara masyarakat dengan perusahaan, termasuk PTPN, itu juga bijak dan berdaulat ya. Dan terus juga untuk meningkatkan income, pendapatan dengan membuat pelabuhan ekspor dari CPO itu juga baik. Jadi saya mengharapkan memang ide-ide ini bisa terrealisasi begitu Pak MJ Senayan. Dan saya yakin karena saya lihat secara infrastruktur bisa, secara angka memungkinkan. Nah, ini hanya tinggal kemauan berjuang dari masyarakat Kalbar untuk berdaulat dan bermartabat itu selama 5 tahun ke depan ini. Baik, terima kasih untuk Dr. Antonius Sumarlin.
atas tanggapan dan PR lagi sepertinya tuh Pak MJ. Baik, sekarang kita ingin mendengarkan pemirsa pernyataan dari Bapak Mikael Jeno. Mungkin silakan Bapak untuk final statement seperti apa. Baik, untuk masyarakat Kalimantan Barat yang saya cintai, tentu kedaulatan ekonomi itu harus kita raih. Soekarno mengatakan dalam ajaran Trisaktinya, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian sebagai bangsa, sebagai kaum, sebagai masyarakat Kalimantan Barat, dan sebagai masyarakat pedalaman, sebagai masyarakat Dayak. Kedaulatan itu yang harus kita raih, kedaulatan secara politik, kemudian kedaulatan itu kita manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kita, meningkatkan ekonomi kita. Kita berjuang untuk kesejahteraan rakyat, kira-kira seperti itulah. Izin perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat sekitar 3,2 juta hektar, bahkan ada yang mengatakan sampai 4 juta hektar. Nah, luas Kalimantan Barat ini sekitar 14,7 juta hektar. Nah, kita kan nggak mau, katakanlah dari luas Kalimantan Barat yang 14,7, luas lahan sawit ini mengganggu keseimbangan tata ruang, ekologi, dan lain sebagainya. Kalau katakanlah lahan sawit itu sekitar nanti akan ada 3,2 sampai 4 juta hektar, kalau kita bagi 14,7 itu kan kira-kira 15% sampai 20% dari total luas Kalimantan Barat. Kalau katakanlah 20%, jadi 1 meter dari 5 meter tanah Kalimantan Barat itu kan dipakai untuk sawit, itu kan sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi artinya adalah kita harus bersama-sama membatasi ekstensifikasi luas lahan untuk sawit, kita batasi bersama-sama, itu katakanlah 1,5 juta atau 1,7 juta hektar. Nah, yang sekarang sudah ada yang tertanam kira-kira 1 juta hektar, dan izin-izin yang ada sampai katakanlah 1,5 sampai 1,7 juta hektar, justru harus kita cari cara untuk meningkatkan dampak ekonominya bagi Kalimantan Barat, bagi masyarakat Kalimantan Barat. Bagaimana cara kita membuat dampak ekonominya lebih besar bagi masyarakat Kalimantan Barat? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan supply chain, mulai dari buah sawit diolah jadi CPO, kemudian dijual, diekspor ke berbagai negara, ke luar negeri. Yang terjadi sekarang adalah buah sawit CPO-nya dari Kalimantan Barat, dari lahan-lahan yang ada di Kalimantan Barat, dari tanah-tanah kita di Kalimantan Barat, tetapi ekspor CPO-nya diekspor, dijual ke Cina, dijual ke Eropa, dijual ke India, dan sebagainya, itu dari pelabuhan di Riau dan dari Belawan di Sumatera. Kalau katakanlah hasil ekspor CPO Kalimantan Barat 1,1 juta ton, yang diekspor dari Kalimantan Barat hanya 200.000, kalau sementara yang 1 juta ton diekspor dari luar Kalimantan Barat, akan ada potensi pajak yang hilang dari Kalimantan Barat, kira-kira seperti itu. Kalau kita ambil asumsi katakanlah harga CPO 8 juta rupiah per ton, kalau kira-kira 1 juta ton berarti kan ada sekitar 8 triliun. Kalau pajak ekspor 9-10%, biaya ekspor CPO 9-10%, akan ada potensi pajak yang harusnya dapat dari Kalimantan Barat, karena sawitnya ditanam di Kalimantan Barat, pohonnya dari Kalimantan Barat, tanahnya dari Kalimantan Barat, yang kerja juga dari Kalimantan Barat, tapi pajaknya sekitar 800 miliar per tahun itu didapat oleh saudara-saudara kita di Riau, saudara-saudara kita di Belawan. Nah, caranya adalah kita mendorong kebijakan pemerintah untuk membuat pelabuhan ekspor CPO di Kalimantan Barat, dimanapun itu, apakah di Mempawah, apakah di Tanjung Gundul, apakah di Ketapang, itu kita bicara teknis, tapi intinya adalah supaya pelabuhan ekspornya dari Kalimantan Barat, sehingga potensi pajak ekspor dari CPO yang pohon-pohon sawitnya ditanam di Kalimantan Barat itu didapatkan oleh Kalimantan Barat. Membangun pelabuhan CPO bukan sesuatu yang terlalu susah, membangun pelabuhan CPO bukan sesuatu yang terlalu mahal. 3-4 triliun, sampai 5 triliun kita bisa bangun pelabuhan CPO. Kalau potensi pajaknya sekitar 800 miliar dan akan terus bertambah sampai 1 triliun, 1,5 triliun dalam 3-4 tahun ke depan, tentu membangun pelabuhan ekspor yang butuh biaya 5 triliun itu bukan sesuatu yang mahal dalam konteks ini. Itu satu. Dan ini adalah bagaimana kita melobi pemerintah pusat, bagaimana kita meyakinkan pemerintah pusat, Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, dan seterusnya untuk membangun pelabuhan CPO, mempercepat proses pembangunan pelabuhan CPO di Kalimantan Barat karena sawitnya dari Kalimantan Barat. Itu satu. Yang kedua adalah penguatan para petani plasma yang terhimpun dalam koperasi-koperasi yang menjadi partnernya perkebunan. Ini harus kita kuatkan secara organisasi, secara administratif, sehingga para petani yang tergabung dalam koperasi itu, para petani plasma yang tergabung dalam koperasi itu menjadi lebih kuat
posisinya. Banyak cara. Salah satu cara adalah melibatkan badan usaha milik daerah untuk menjadi partnernya koperasi plasma dalam bentuk peningkatan kompetensi manajemen, kompetensi manajerial koperasi petani plasma itu, sehingga kemampuannya meningkat dan akhirnya mempunyai posisi tawar yang lebih baik terhadap perusahaan. Yang ketiga adalah terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Karena diproyeksikan dalam 3-4 tahun ke depan ada kebutuhan sampai 113.000 tenaga terampil lulusan sekolah menengah kejuruan yang dibutuhkan oleh sawit, industri sawit, yang dibutuhkan oleh perkebunan sawit dan industri sawit di Indonesia. Kalau katakanlah lahan sawit atau investasi sawit di Kalimantan Barat 10% dari investasi sawit nasional, berarti paling tidak kita bicara 3-4 tahun ke depan akan ada kebutuhan 10-15.000 tenaga lulusan sekolah menengah kejuruan setingkat SMA khusus untuk sawit dan industri pendukungnya. Hari ini di Kalimantan Barat kita belum melihat adanya SMK yang mempunyai kurikulum yang spesifik untuk mengembangkan keterampilan yang terkait dengan sawit. Kita nggak mau nanti masyarakat Kalimantan Barat, masyarakat pedalaman, di mana lahan-lahannya ditanami sawit, kembali menjadi penonton karena nggak siap untuk memasuki peluang lapangan kerja yang 10-15.000 untuk peluang lapangan kerja yang terkait dengan sawit 3-4 tahun ke depan. Sekolah menengah kejuruan yang berbasis kurikulumnya terkait dengan pengembangan sawit, industri sawit, perkebunan sawit, mengelola sawit dan sebagainya, itu adalah suatu kebutuhan yang real untuk supaya masyarakat pedalaman, masyarakat Kalimantan Barat tidak menjadi penonton dari perkembangan industri ekonomi berbasis sawit. Demikian mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan sawit di Kalimantan Barat. Terima kasih. Ada pesan khusus yang ingin disampaikan, mungkin ingin menyapa dalam bahasa daerah kepada masyarakat untuk penutup, silakan. Oh, harus dong, harus. Ya, kalau silakan. Itu harus. Ya. Kepada saya ingin mengucapkan Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajibata. Harus. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Mikael Jeno. Saya menyapa malam hari ini dengan Kementerian MJ. Demikian pemirsa spesial dialog kita malam hari ini, ada 3 terobosan yang sudah disampaikan oleh Pak MJ atau Pak Mikael Jeno kepada kita bersama. Yang pertama adalah pelabuhan ekspor atau pelabuhan internasional sudah sangat dibutuhkan oleh Kalimantan Barat. Kemudian penguatan petani plasma melalui koperasi, dan yang ketiga adalah penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan formal SMK, tapi signifikan lagi ada penguatan untuk perkebunan apapun itu ya Pak ya, baik sawit, karet, potensi yang dimiliki. Dan catatannya, perusahaan jangan hanya menikmati sendiri, tapi masyarakat juga harus mendapatkan bagiannya. Saya Pak Karolin undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.